Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ulumahu wa nas'alullah min barakati ulumihi. Sunniyatu waqil yadil yumna 'alal yusra. Hukum bersedekah ketika sholat. Saya bacakan hadisnya. Semoga kita mendapatkan berkah dari hadis dan juga mu'allif hadal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala sholata ya'khudhu simalahu bi yaminihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat itu memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Ini hadisnya begitu. Nah, nanti ada yang hadis yang lain misalnya. Kana nas yu'maruna ayyadha ar-rajulu al-yad al-yumna ala dhira'il yusra fi sholatihi. Ini hadis yang lain. Jadi di dalam hadis itu ada redaksi yang menjadi berbeda. Karena begini, kalau sholat gaya sedekap itu macam-macam. Setelah kemarin Allahu Akbar, ada yang begini, ya, ada yang begini. Ini baru gayanya. Tempatnya macam-macam. Allah, ada yang begini. Ini bahaya dulu. Kalau ada yang batal kan nyambi, batal bil. Ada yang pusar Allah Akbar, ada Allah Akbar, ada Allah. Nah, ini gaya-gaya. Saya ingatkan lagi, ini biar ingat aja. Kita kemarin di sholat itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunat. Biar ingat terus, biar kita energi kita nggak habis dalam beribadah, mana yang rukun, mana yang sunat. Saya ingatkan yang rukun, lalu ini sunat. Yang rukun pertama berdiri ya, bagi yang mampu. Dua, apa? Ini enggak? Yang rukun, niat, baru kemarin nggak lupa. Emang kita sering ngaji begitu. Setelah niat apa? Yang rukun? Takbiratul ihram. Al-Fatihah. Fatihah. Saya berturut takbiratul, terus Fatihah ya. Fatihah, baca Fatihah, terus ruku, terus habis ruku apa? Iktidal apa? Berdiri, setelah ruku terus sujud, terus habis sujud duduk di antara sujud, duduk di antara dua sujud, terus habis duduk apa? Itu mainnya di semuanya. Itu cara sholat. Kalau itu cuma satu ya, duduk, sujud, yang tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Oke. Terus salam. Terus
Tertib. Yang terakhir tertib. Ini kalau ditambah tumaninah, tambah tumaninah. Tumaninah kan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 11. 11 tambah 7 berapa? 18. Jadi tumaninah itu kan setiap gerakan itu tumaninah ya. Tumaninah. Ada berapa tadi? 7. Ada 7 kan? 7 tempat. Maka kalau berbicara tentang rukun sholat, ada yang mengatakan jumlahnya 18, ada bilang 17, ada cuma ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Totalnya 1. Jadi 12. Nah, ini karena namanya rukun, kalau ketinggalan sholatnya tidak sah. Karena rukun sholatnya tidak sah kalau ketinggalan. Oke, paham ya? Maka kalau kemudian ketinggalan dalam 1 rakaat, maka satu-satunya cara itu hanya dengan mengganti. Misalkan Allahu Akbar, langsung baca, ngerasain seriusnya dari imam, lupa baca Fatihah. Langsung, ini biasanya imam Idul Fitri itu sering lupa karena konsen ke ayat setelah Fatihah. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Bingung ya? Ingatinnya gimana? Subhanallah, subhanallah. Jangan-jangan salah nih bacaan. Sabbihisma rabbikal hati. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Makmumnya gerter subhanallah. Imamnya karena konsentrasi ke ayatnya kok. Jangan-jangan karena saya baca yang panjang lupa salah. Ganti akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah. Makmumnya sudah begitu. Karena yang salah Pak, dia lupa baca Fatihah. Karena mau bilang Fatihahnya kurang Pak Imam, kan ada awalnya. Jadi subhanallah, tapi Imam mikirnya bacanya hanya mikir, apa salah saya baca kuliah kafir, akhirnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, asli subhanallah. Nah, kalau sampai ruku dia masih enggak ingat. Masih di subhanallah, bingung imam ruku subhanallah. Apa salah ya rukunya? Bingung dia. Lalu ada yang dilakukan ke belakang. Fatihahnya lupa. Coba yang ngomong Fatihahnya lupa, sholatnya apa? Kamu dibilangin subhanallah tidak paham ya. Nah, itu kalau misalkan kebelanjut, ruku, sujud, duduk, berdiri lagi, maka yang rakaat pertama tidak dianggap. Maka dia kalau tahu begitu, ya harus nambah di akhir, nambah satu lagi karena rakaat pertama tidak dianggap. Ketinggalan rukun. Cuma persoalannya dia nggak tahu, terakhir salam saja, langsung salam. Sementara di rakaat pertama tidak. Gimana caranya? Jadi sudah rakaat kedua, misalkan sholat tadi, sholat Id, sudah sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya? Nah, biasanya ada cerita. Ini cerita Rasul. Rasul itu, kalau Rasul ceritanya bukan lupa bacaannya,
tapi lupa jumlah rakaatnya. Jadi suatu saat ketika sholat zuhur baru 3 rakaat itu sudah salam. Lalu sahabat tanya, ya Rasul, apakah hari ini engkau dapat wahyu? Para sahabat tanya, apakah engkau hari ini dapat wahyu? Kalau sholat zuhur itu didiskon dari 2 jadi 3. Karena kalau jadi 3 kan asik, berkurang 1. Dari 4 jadi, oh kata Rasul, enggak ada wahyu. Oh kalau begitu rakaat kamu kurang. Jadi sudah 1 ngobrol, langsung beri dia tambah 1. Dia langsung berdiri tambah 1 lagi. Karena itu sahabat itu hati-hati ketika bertanya sama Rasul, jangan-jangan berkurangnya rakaat itu wahyu. Maksudnya, nah, padahal sudah ngobrol. Ini yang menjadikan tambahan sholat itu diperbolehkan meskipun sudah ngobrol. Ya, dia sudah ngobrol, sudah tahu kalau itu kurang 1, sudah ngobrol atau kurang 1 ya Rasulullah begitu. Lalu Rasul bilang, ayo kita berdiri, lanjut. Usulin lagi nggak Pak? Enggak, hanya nambahin 1 rakaat. Yang kurang, kayak orang ketika jamaah, misalkan sholat maghrib baru bisa gabung, dia mampu masbuk rakaat kedua, lalu rakaat ketiga. Nah dia nambah 1 lagi rakaat, disesuaikan dengan kurangnya 1 rakaat pertama, maka tambah 1 rakaat, tapi gayanya lakukan sesuai dengan posisi rakaat itu. Kalau rakaat ketiga itu tahiyat akhir, ya dia kemudian nambah tapi dengan gaya tahiyat atau rakaat terakhir. Ya, ini ya rukun. Nah yang sunat itu ada namanya sunat ab'ad. Sunat ab'ad, ada sunat hayat. Nah, sunat ab'ad, ya, sunat ab'ad itu ada 3 atau 4. 3 ya. Yang pertama, tahiyat awal. Tahiyat awal. Apa bedanya ini? Kalau ini ditinggalkan, sholatnya batal. Kalau ini ditinggalkan, tidak batal. Lanjut saja. Yang kedua, kunut. Yang keempat, sholawat pada tahiyat akhir. Jadi namanya sunnah ahad itu kalau ketinggalan tidak tapi disunatkan ganti dengan sujud sahwi. Ya. Jadi misalkan gini, sholat maghrib atau sholat zuhur itu kalau rakaat kedua, misalkan ya setelah duduk ya, misalkan sujud ya, sujud terus lupa Allahu Akbar. Kalau tahiyat pertama kita tinggalkan itu tidak batal. Misalkan kita sudah berdiri tegak baru ingat, oh iya ya, tadi rakaat kedua, nggak boleh turun lagi. Kalau misalkan turun lagi, batal sholatnya. Ya. Jadi sudah berdiri Allahu Akbar tegak, sudah tegak. Ya. Lalu ingat, harusnya tadi tahiyat, terus duduk lagi, batal sholatnya. Dianggap menambah gerakan, bukan gerakan sholat. Paham ya? Nah, kecuali kalau baru, misalkan yang baru duduk, Allah, lupa, boleh. Belum tegak, ingat langsung duduk boleh. Tapi kalau sudah tegak,
sudah tegak, lock, nggak boleh. Lanjut aja rakaat selanjutnya. Ya, paham? Jadi pokoknya Anda boleh atau kita boleh apa tadi kembali lagi kalau pas ingat kok ketinggalan sebelum tegak boleh kembali dulu. Ini yang sering terjadi. Makmumnya nggak pernah ngaji, makmumnya nggak pernah, imamnya sudah tahu ilmunya, lupa rakaat kedua, Allah Akbar, makmumnya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah imam. Padahal imam sudah tegak. Kalau sudah tegak, nggak boleh. Cuma jamaah itu berisik lah daripada berisik. Sering begitu. Imamnya itu sering begitu. Daripada berisik duduk lagi. Padahal ketika duduk lagi, sholatnya apa? Jadi khusus ini namanya sunnah ab'ad. Rakaat kedua, tahiyat awal namanya sunnah ab'ad. Nah, ini kalau lupa, misalkan tadi kan sudah di subhanallahi sama ibunya sudah utama, kan kalau perempuan nggak ngomong kan, hanya ketika misalkan lupa, gitu kan. Cuma kalau nggak dengar, kan, masa pokok iya, pokoknya burung gitu kan. Nggak sadar imam, padahal yang nggak sadar makmumnya. Nah, kalau lupa sudah tahu di subhanallahi, sudah dikeploi, tetap lanjut, tapi nanti di akhirnya sebelum salam sujud sahih. Sujud sahih 2 kali sujud. Ya. Oke. Ini namanya sunnah apa? Nah, selain ini itu namanya sunnah hayat. Seperti takbir. Apa tadi? Cara sedekah. Itu sunnah hayat. Kalau misalkan kita lupa, misalkan Allahu Akbar, sama kan? Nggak sedekah. Boleh? Boleh. Allahu Akbar, misalkan nggak sedekah. Boleh. Karena ini sunnah hayat. Jadi kalau ditinggalkan, misalkan ini, lengan patah, lalu begini. Kalau itu ya Allah, apa namanya? Allah, kan nggak bingung, begini saja. Misalkan itu ketika rukuk ya selama lurus ya dia lurus. Ketika sujud mungkin jauh begini. Itu masuk sunnah hayat. Jadi kalau kita tidak melaksanakan, tidak membatalkan sholat, hanya tidak dapat afdoliyatnya sholat. Bukan sholat, afdoliyatnya kesunatan. Tidak dapat keutamaan, pahala keutamaan ketika sholat. Ya, seperti doa iftitah, kabiro walhamdulillahi kabiro, itu sunnah hayat. Jadi kalau misalkan ketika jamaah imamnya bacaannya cepat, kalau kita baca kabiro nggak dikejar untuk baca Fatihah, lalu kabironya ditinggalkan, sholatnya tetap sah. Nah, masalahnya nih, kita lupa baca kabiro, lupa takbir, lupa ngangkat tangan, lupa posisi jari mau gini atau biasa, lupa apa lagi? Lupa baca bacaan sholat selain Fatihah. Karena merasa lupa di akhir sholatnya, kok kemudian sujud sahwi, ya? Kok kemudian sujud sahwi, sholatnya batal.
sujud sahwi tidak pada tempat yang disyariatkannya itu membatalkan sholat. Sujud sahwi hanya boleh untuk 3 ini. Sujud sahwi hanya untuk ketinggalan duduk tahiyat awal, ketinggalan kunut subuh, kan itu, atau ketinggalan membaca sholawat di tahiyat akhir, itu baru boleh sujud sahwi. Tidak boleh untuk yang lainnya. Misalkan yang untuk hayat. Ya, paham itu ya? Oke. Nah, sekarang yang kembali takbir. Megang tangan itu beberapa versi. Karena di dalam hadis itu ada namanya wadu'a kaffaihi 'alal ku. Hadisnya juga ini saya tuliskan ya, wadu'a kaffahu 'alal ku. Ini dari bahasa Arab. Wadu'a naruh kaffahu, telapak tangannya 'alal ku, di atas sendi. Terjadi perdebatan. Sendi ini ada yang bilang ku itu dalam bahasa Arab ada 2 pendapat. Sendi siku, ada sendi pergelangan. Jadi kalau berbicara ku itu mesti sendi ini atau sendi pergelangan. Maka ada orang yang kalau sholat Allah, karena wadu'a menurut hadis itu Rasul naruh telapak tangannya di atas sendi. Nah, sendinya itu ada yang bilang, oh ini sendinya sendi siku, jadi gini, Allah. Nah begitu. Tapi para ulama menjelaskan maksud maknaku bukan sendi ini, bukan sendi, karena ini masih ada dalam bahasa Arabnya, namanya mirfaqun, siku. Nah, kok dipastikan itu sendi ini, sendi tangan, yang dimana sendi ini dilalui tulang jempol. Maka kemudian ini yang dianggap paling sahih. Caranya adalah menaruh telapak tangan yang kanan ke punggungnya tangan sebelah kiri. Jadi begini. Ya, jadi begini. Punggung tangan telapak kanan memegang atau di atas punggung kiri. Alal ku, jadi yang megang, kuknya megang di persendiannya. Tapi sekali lagi ini sunnah. Mau begini, biasanya tetap sholat. Sholatnya tetap sah. Ya, mau begini, boleh. Tapi yang lagi kita berbicara tentang afdholiyah, keutamaan sunat dalam sholat. Maka alal ku itu, telapak tangan harus. Ya. Jadi bicaraannya di depan, di sekitar ini. Nah, sekarang tempat naruhnya dan cara naruhnya. Kalau kita sering keluar kota melihat, kalau di sini mungkin sholatnya seragam banyak. Tapi kalau sudah luar kampung, ambil masjid besar, kita sering lihat setelah takbir Allah turunnya kanan dulu, lalu muter. Tapi kalau tugas muter. Maka niatnya apa? Tayamun. Niatnya tayamun. Karena tayamun itu harus didahulukan kanan. Tapi sekali lagi ini termasuk pendapat yang lemah. Karena tayamun berikut pendapat termasuk pendapat yang lemah. Yang kuat tidak perlu diputar ke kanan dulu baru diputar.
Jadi tetap kayak biasa, taruh kiri dulu, baru kanan. Bukan ya, kanan dulu. Kanan, putar. Jadi yang dianggap paling kuat menurut penulis kitab yang kita pegang ini adalah biasa saja. Ya, gitu. Nggak perlu kanan dulu. Ya, pernah lihat yang sholat begini? Pernah lihat? Oh, belum pernah. Ya, sering jalan-jalan aja. Gitu ya. Gitu, jadi tempat turunnya nggak perlu kanan dulu baru diputar, nggak perlu, biasa saja. Oke? Yang kedua mengenai naruh tangannya. Naruh tangan. Naruh tangan. Ada yang begini udel, ada yang begini, ada yang dada ya, ada Allah. Ada yang begini. Ini beberapa ini karena persoalan hadis yang disampaikan itu satu, tapi pemahaman terhadap hadis itu yang punya berbeda-beda. Jadi dari sekian banyak, mulai dari bawah, Allah Akbar. Kalau agama lokal di Jawa, namanya agama kita yang sholatnya begini. Sholatnya agama kita begini. Nah kalau kemudian ada yang lihat ditaruh di dada, apa sajud itu, apa pentil dada, tetek, ada yang begini. Jadi dada ini pasti bahasanya satu. Pentil dada, Allah taruh pentil. Ada yang di bawah begini. Nah kita cari yang paling asoh di atas sekian banyak pendapat. Jadi hadisnya itu menggunakan redaksi ala surati. Fauqas surati. Fauqas surati. Ini masalah bahasa Arab ya. Fauqo, kalau ada jam, misalnya ini, kipas itu di atas ibu, itu pakai fauqo. Fauqo di atas nempel. Nah, tapi ada ala surati. Kalau ala itu nempel. Maka kemudian ketika misalkan wadoa yadayhi fawqa surati, itu ada di atas pusar. Di atas pusar itu kalau misalkan di atas pusar, orang di sini pusar di sini. Ini di atas pusar apa di atas pusar? Kalau di sini kira-kira pas pusar itu di atas pusar apa enggak? Nah, jadi dua gaya ini sama-sama kalau dalam bahasa Indonesia di atas pusar. Tapi yang di atas pusar nutup itu namanya ala. Kalau yang di atas nutup, maka posisi yang paling dianggap sahih dan kuat adalah cara sedekapnya itu taruh di antara dada di atas pusar. Nah yang berpendapat fauqa surati itu menerjemahkan karena di atas pusar itu ada di atas dada. Kalau untuk mendorong kehusuannya, maka kemudian taruh di atas dada. Maksudnya di atas pusar itu. Maka ada masalah. Karena musuhnya Allah ditaruh di dada. Nah, tapi kalau penjelasan ulama itu menjelaskan fauqa surati itu di antara dada dan pusar. Jadi kalau di sini, dari di sini, jadi di sini. Allah Akbar.
Jangan atas besar, tapi di atas sedikit, di atas. Posisi sedekapnya. Ya, nah nanti bukan begini. Apa yang begini? Ada begini. Kan ada juga yang begini. Ada juga, ada yang tidak ada, ada yang tidak ada. Yang paling asoh, ya, itu adalah fokus surati memang di atas besar, tapi tidak sampai ke dada. Nah, dada itu hitungannya kan pertemuan antara daging dan tulang. Jadi di uluwati itu kan di uluwati. Nah, fokus surah itu nggak sampai sana. Jadi di bawah dada sampai ke atas posisi. Ya, itu yang paling asoh dan paling sunnah. Paling sunnah, paling tepat di sini. Memang kalau kita ngaji hanya rujukannya bahasa Arab kayak gitu, namanya fauqa surah ya pokoknya begitu. Ya, jadi penjelasannya begitu. Nah, sekarang hikmah kenapa ketika sholat itu harus bersedekap daripada berdiri. Jadi kalau di dalam beberapa penjelasan tradisi Arab, bahkan tradisi Indonesia mirip. Orang kalau sudah sedekap ngadep orang itu adalah memposisikan diri sebagai orang yang apa namanya dalil itu rendah. Kalau di Jawa kan begini, kalau ada orang apa pejabat kan gitu. Jadi sedekap itu tanda kerendahan. Kita menyatakan diri sebagai makhluk yang hina, makhluk yang rendah. Sedekap itu. Nah, ini menarik di tradisi Bali atau mana ya? Atau Mataram. Ketika sedekap itu Bali saya lupa. Itu kalau dia makin tinggi, itu makin mendudukan, memposisikan posisi yang paling rendah, makin tinggi. Nah, itu dunia paling rendah begini. Kalau ini sudah naik, maka memposisikan dia sebagai makhluk yang paling hina. Makanya kalau ibadah di Bali juga kalau ini kan, itu berarti dia sudah posisinya hamba, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau sesama manusia masih gini, kalau masih ibadahnya sesama manusia baru. Nah, dalam ajaran Islam, sholat dengan cara mengumpulkan dua tangan dengan sedekap itu posisinya adalah menjadikan kita sebagai makhluk yang rendah di hadapan Allah. Hikmahnya di situ. Maka ketika kita dengan penuh kesadaran kerendahan kita itu maka akan makin khusyuk. Kehusuan dalam sholat akan terwujud kalau kita merasa hina. Kehusuan akan terwujud kalau kita merasa rendah. Kehusuan akan terwujud kalau kita merasa takut. Nah itu. Jadi makin sedekap, dia sudah merasa takut, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah. Maka kemudian akan dengan mudah akan mendorong tingkat kekhusyuan kita dalam menjalankan sholat. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu makruh sholat begini, meskipun mazhab Malik boleh. Kalau misalkan nanti umroh ke mana Mekah, ada orang sholat Allah, nah, itu berarti dia mengikuti mazhab Malik. Mazhab Malik. Kalau Syafi'i harus menghadap sunat hayat, dia diutamakan akan mendapatkan keutamaan kalau dia bersedekah. Nah, kalau paling gitu, malah dia tidak sunat untuk bersedekah. Jadi begitu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Tanya Pak. Ya, silakan. Itu dalam sunnah akam ketika kita lupa di tahiyat
boleh dilanjut ya Pak. Lanjut aja ya kalau saya ulang. Nah itu untuk hitungan rakaatnya bagaimana Pak? Untuk hitungan rakaatnya tetap dihitung karena itu sunnah. Nah, pernah lihat sholat tarawih yang 4 rakaat sekaligus? Pernah kan? Ada sholat tarawih itu rakaat kedua tidak ada tahiyat, kayak gitu. Karena memang duduk tahiyat awal itu sunnah. Nah, maka kemudian bagaimana kalau itu ditinggal tapi kita nggak sujud sahwi? Tetap sah sholatnya. Ya. Jadi kita lakukan hitungnya 3 rakaat gitu ya Pak? Ya tetap dihitung. 3 rakaat kita tahiyat awal lagi gitu Pak. Nanti lanjut 1 rakaat baru tahiyat akhir atau bagaimana Pak? Kalau yang tahiyat apa tadi? Awal tidak perlu diganti. Ya, tidak perlu diganti. Dia hanya diganti dengan sujud sahwi. Jadi kita hitungnya 3 rakaat ya Pak? Tetap walaupun nggak tahiyat nanti masuk ketiga ya duduk tahiyat akhir kalau maghrib tetap dihitung, nggak hilang rakaatnya. Jadi kita langsung 4 rakaat, bisa kita sholatnya 4 rakaat nih Pak. Setelah rakaat kedua atau ketiga tuh, nah kita baru ingat tuh harusnya kita tahiyat awal gitu. Nah kita kan masih kurang 2 rakaat dong harusnya. Nah itu kita ngitungnya 3 rakaat ditambah 1 atau bagaimana Pak? Nggak usah ditambah rakaatnya, nggak usah ditambah. Jadi 3 rakaat aja gitu. Ya kalau maghrib ya 3 rakaat, kalau zuhur ya 4. Zuhur gitu. Zuhur kan berarti kalau kita akan harusnya. Kalau kita tadi lupa kita lanjut berarti 3. Berarti kan kita tambah 1 lagi Pak. Maksud saya gitu. Oh nggak usah. Jadi yang rakaat tadi, yang lupa tahiyat tadi, rakaatnya tetap dihitung, nggak hilang. Ya karena itu apa sunnah amal. Jadi itu tidak hilang rakaatnya. Yang hilang rakaatnya itu kalau pertama sholat pas rakaat kedua lupa rukuknya langsung sujud misalkan. Maksud saya gini Pak, kita kan lanjut tuh 1 rakaat yang ketiga ya Pak. Setelah lanjut nanti kita tahiyat awal lagi nggak Pak? Nggak usah. Langsung lagi tambah Langsung. lagi. Jadi nggak perlu tahiyat bablas. Seperti kalau rakaat 3 itu langsung berdiri, nggak harus kemudian tahiyat. Ya, dia pas rakaat 3 tanpa tahiyat, rakaat keempat tahiyat, salam, langsung salam. Itu tetap sah. Tapi kalau mau sempurna, misal gini, kita pengen sholat itu nilainya 10. Kalau tahiyat awal itu kalau tidak dilakukan kan mungkin berkurang 20. Jadi nilainya 80 kalau langsung salam. Nah, yang hilangnya tahiyat awal itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Gitu ya, dengan sujud sahwi. Itu untuk menambali yang kurang. Tapi yang disyariatkan. Kalau yang tidak disyariatkan tidak boleh. Misalkan tadi lupa membaca doa tasbih, nggak boleh sujud sahwi. Lupa membaca i'tidal, sami Allahu liman rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, lupa. Itu terus sujud sahwi, itu malah batal. Karena tidak disyariatkan ketika lupa yang sunat hayat untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, kalau yang sunnah aat tadi ketinggalan, lalu kita nggak sujud sahwi, harusnya kita dapat nilai misalkan 10, ya kita hanya dapat nilai misalkan 8 gitu. Tapi kalau di akhir itu ada sujud sahwi, nilainya utuh kembali jadi 10. Gitu. Bisa dipahami? Ada lagi yang lain? Kalau misalkan ingatnya pas sudah salah, baru teringat, belum tahiyat awal, sudah membuat kesempurnaan. Ya, sujud sahwi pada ketentuan dasarnya dilaksanakan di dalam sholat setelah selesai membaca tahiyat sebelum salam. Nah, sujud sahwi boleh bacaan, boleh tidak.
Ya. Kalau mau pakai bacaannya, itu bacanya subhanaman la yanamu wa la yasu. Tahu ya? Enggak perlu dihafal ya. Subhanaman tulis. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Masuk turun malah yasu. Jadi subhanaman la yanamu wala yasu itu bacaan zikirnya. Tapi kalau nggak baca nggak masalah. Karena itu masuk juga sunnah. Subhanaman la yanamu wala yasu. Nah, duduk di antara dua sujud bacaannya sama dengan apa tadi? Sujud di antara duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ya, di antara dua sujudnya sama dengan bacaan duduk di antara dua sujud dalam sholat. Tasbihnya ini ketika lupa. Apa tadi? Subhanaman la yanamu wa la yasu. Maha suci zat Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Tasbihnya di situ. Sekali itu doanya. Baru salam. Nah, kalau misalkan setelah salam baru ingat langsung sujud sahwi 2 rakaat. Dua kali sujud ya. Jadi asal tidak berjarak terlalu lama. Misalkan ternyata sudah lepas mukena, udah jalan ke dapur, saya lupa tadi nggak kunut. Lalu baru sujud, nggak usah. Lagi-lagi sujudnya itu sujud sunat. Jadi kalaupun tidak melaksanakan sujud, sholatnya tetap sah. Kewajibannya sudah gugur, meskipun nilainya tidak sempurna. Harusnya dapat nilai 10, dapatnya 8, misalkan begitu. Jadi sujud sahwi itu adalah untuk mengganti gerakan atau tahapan yang tertinggal yang disebut dengan sunnah amat. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Ya. Kalau sujud ketika lupa rakaat melakukan sujud sahwi itu menambah gerakan atau memang ya. Ada satu lagi, sujud sahwi tapi yang terlupa rukun. Contoh misalnya ini. Karena saking banyaknya pikiran kita kadang ketika masuk rakaat keempat sholat duhur atau sholat isya sering bingung. Saya sudah 3 rakaat atau baru 2 ya? Gitu ya? Itu kan lupa rukun. Jadi kalau misalkan karena ini lupa rukun dan ketika lupa rukun kita nggak nambah, batal sholatnya. Misalkan ini, maka ada solusinya. Kalau lupa rukun antara rakaat ketiga atau rakaat kedua, meskipun kenyataannya mungkin sudah 3 rakaat, tapi kita ragu ini 3 atau 2, maka pilihlah ya yang sedikit. Jadi yakinkan diri kita bahwasanya kita baru masuk rakaat kedua.
Maka kemudian nanti selesaikan sisanya. Kalau zuhur berarti nambah 2 rakaat. Jadi kalau yakin itu belum dilaksanakan atau ragu-ragu, ya, jadi hitung angka yang paling sedikit. Ingatnya rakaat kedua atau rakaat ketiga, yakinkan kalau ini baru rakaat kedua, baru tambah sisanya. Nah, setelah itu sujud sahwi. Ya, sujud sahwi, tetap sujud sahwi untuk yang meninggalkan yang rukun karena lupa. Bisa dipahami? Jadi kalau ragu, pilih bahwasanya kita baru melaksanakan rakaat yang terkecil, bukan pilih yang besar. Meskipun boleh juga pilih misalkan ya, ini rakaat ketiga atau rakaat kedua ya kita yakin rakaat ketiga aja, tapi nanti ujungnya dikasih sujud, boleh karena yakin itu masalah keyakinan. Tinggal kita mainkan keyakinan kita, yakin di rakaat sedikit atau rakaat besar. Tapi lebih afdolnya kalau ragu sebaiknya ngambil yang sedikit. Itu lebih aman daripada meyakini yang banyak ternyata realnya baru sedikit. Nanti malaikat nyatet kamu hari ini hari Jumat sholatnya kurang 1 rakaat, kan dicatat sama malaikat. Meskipun nanti kita akan bernegosiasi nanti di akhirat. Enggak, malaikat saya kan yakin itu sudah rakaat ketiga. Dan kata Allah, kata Rasul kalau kita lupa diampuni. Nah, nanti minta pengampunannya di situ karena kita lupa dalam menjalankan itu. Jadi nanti negosiasi sama, tapi kan repot. Negosiasi sama malaikat itu repot nanti. Gitu ya, Pak? Oke? Deal? Ada lagi? Oke, cukup. Kalau cukup ya cukup. Ternyata sudah 47 menit, lama juga ini. Biasanya 30 menit. Oke, marilah kita akhiri kajian kita, taklim kita, mudah-mudahan kita diberikan berkah dari ngaji kita disempurnakan ibadahnya. Astagfirullah wa bihamdihi ya Allah rabbana ya maulana ya ma'bud Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal akhirin wa sallim marratan tabaraka wa ta'ala bi sadatina sabi rasulillah asma'in amin ya rabbal alamin alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin hamdan yuafiqu masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karami wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana sakiyan aw mahruma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna na'udzubika min dhulumatil wahmi wa akrimna bil fahmi wa zayyinna bil akhlaqil hasan hamid. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'u min amalin nafsin la tashba' wa min du'ain lastajabu lahu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin